Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Jane Got a Gun. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita yang bernama Jane ketika sekelompok mafia berniat untuk membunuh suaminya yang bernama Bill Hammond. Namun karena tak ada pilihan lain, Jane pun harus terpaksa meminta bantuan kepada mantan tunangannya yang bernama Dan Frost. Dan akibatnya Jane harus terjebak kembali ke dalam kenangan masa lalunya tersebut. Nah, bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja gokan ke videonya. Ran and they found the upside down tree, but outside was alive because they wanted to see the upside down tree too. Film ini berlatar belakang tahun 1871, tepatnya di New Mexico, Amerika. Jane memilih mengasingkan dirinya setelah ia menikah dengan seorang mantan kriminal bernama Bill Hammond. Dari pernikahannya tersebut, Jane telah memiliki seorang anak gadis yang masih kecil bernama Kathy. Siang itu, Jane harus menyambut suaminya pulang dalam keadaan sudah terluka parah akibat terkena beberapa tembakan di sekujur tubuhnya. Saat ini Bill sedang diburu oleh mantan rekannya sendiri yang bernama Bishop. Bishop sendiri merupakan pemimpin mafia yang sangat ditakuti dan disegani oleh siapapun. Bishop sudah menganggap Bill sebagai seorang pengkhianat karena Bill telah pergi begitu saja dengan meninggalkan semua dunianya hanya untuk menjalani hidup bersama Jane. Untuk itu Bill pun menyuruh Jane dan anaknya untuk segera bergegas pergi sebelum Bishop serta seluruh anak buahnya berhasil menemukan kediamannya saat ini. Namun Jane bukanlah tipe wanita yang lemah. Ia pun memilih untuk tetap bertahan dan apapun yang akan terjadi, Jane akan menghadapi Bishop beserta semua anak buahnya meski ia harus ikut tewas sekalipun. Jane pun segera pergi menuju ke kota untuk mencari bantuan dan membeli beberapa perlengkapan perang lainnya. Sebelum itu ia pun terlebih dahulu menitipkan Kathy kepada tetangganya agar ia tetap selamat jika kemungkinan buruk terjadi kepada dirinya. Lalu kemudian Jane menemui seorang mantan relawan perang sekaligus mantan kekasihnya yang bernama Dan Frost. Selain berpengalaman, Dan juga dikenal sebagai seseorang yang mempunyai keahlian dalam hal menembak. Sehingga Dan dianggap orang yang sangat tepat untuk membantunya menghadapi Bishop dan semua anak buahnya. Namun Dan sama sekali tak memperdulikan apa yang sedang Jane hadapi saat ini. Bahkan Dan beberapa kali melontarkan kalimat yang membuat Jane merasa sakit hati. Baginya Jane hanyalah seorang pengkhianat yang telah menghancurkan hatinya karena lebih memilih menikah dengan seorang mantan kriminal bernama Bill Hammond. Sebelum pergi, Jane pun bilang bahwa Dan sedikit pun tak mengerti serta tak mengetahui apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan dengan tegas Jane pun mengatakan kalau saat ini Dan sama sekali tak berguna bagi dirinya. Judging by the looks of things, you wouldn't have been much use to me anyway. Singkat cerita, Jane telah sampai di pusat kota. Di sini ia membeli beberapa kebutuhan perang seperti senjata, peluru, serta beberapa bungkus bubuk mesiu. Lalu tanpa sengaja ia melihat sebuah poster pengumuman yang bertuliskan John Bishop, $5.000 hidup atau mati. Kemudian ia flashback ke 7 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1864. Waktu itu Jane menemui John Bishop berniat ikut rombongannya menuju ke barat untuk memulai kehidupan yang baru. Dan di sini juga untuk pertama kalinya Jane bertemu dengan suaminya sekarang, Bill Hammond. Kembali ke cerita utama, setelah urusannya selesai, Jane pun berniat untuk segera pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba ada seorang pria tak dikenal yang menyeretnya dengan secara paksa. Pria ini pun mengaku jika Bill Hammond telah membunuh keempat anak buahnya. Bahkan Bill juga sempat melukai wajah dari pria tersebut hingga meninggalkan bekas luka yang terlihat sangat menjijikan. Pria ini pun terus mengancam dan meminta Jane agar segera memberitahu keberadaan suaminya. Namun beruntung di saat Jane sudah sangat terdesak, tiba-tiba Dan datang sehingga membuat perhatiannya teralihkan. Okay, Jane? The hell are you? Dan kesempatan tersebut langsung Jane manfaatkan untuk segera membunuhnya. Kemudian mereka berdua pun langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut sebelum ada orang yang menyadarinya. Sesampainya di rumah, keadaan Bill semakin lemah tak berdaya. Jane pun mengatakan jika saat ini ia telah membawa seseorang yang akan membantunya. Sementara itu Dan yang tengah menunggu di luar kembali mengingat masa lalunya saat ia masih bersama Jane. Dan meminta agar Jane mengizinkannya untuk ikut berperang hanya dalam beberapa bulan ke depan. Setelah itu ia pun berjanji akan membawanya kemanapun yang Jane inginkan untuk menjalani hidup bersama. I want to go see the Pacific. Kembali ke cerita utama, Jane memberikan sejumlah uang kepada Dan sebagai upah karena Dan akhirnya mau membantunya. Dilanjutkan dengan Dan melatih kemampuan menembak Jane sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi John Bishop. Di sisi lain, John Bishop beserta semua anak buahnya tengah berusaha mencari kediaman Jane dan suaminya.
Kembali ke Dan yang lagi-lagi harus mengingat masa lalunya. Tahun 1866, Dan telah kembali pulang setelah ia ikut dalam peperangan. Ia pun mencoba berusaha menemukan keberadaan Jane yang menuntunnya bertemu dengan John Bishop. Di sini Bishop pun membenarkan jika Jane memanglah salah satu orang yang ikut dalam rombongannya pada saat itu. Namun sekarang Bishop sudah tak mengetahui keberadaan Jane setelah ia melarikan diri bersama orang yang bernama Bill Hammond. Mendengar hal tersebut, Dan pun tentu saja merasa kecewa dan bertanya siapakah Bill Hammond itu. Bishop pun menjawab kalau Bill adalah mantan rekannya dulu. Ia rela pergi begitu saja meninggalkan semua dunianya hanya untuk hidup bersama Jane. Bishop pun menawarkan bantuan untuk sama-sama mengejar mereka berdua. Namun Dan menolaknya dan memilih akan mencarinya seorang diri. I prefer to ride alone. Kembali ke cerita utama, Dan menyuruh Jane untuk meninggalkan rumahnya sebagai alternatif jika nanti mereka terdesak saat menghadapi serangan John Bishop. Namun sepertinya itu akan sulit dilakukan, mengingat Bill saat ini sedang dalam keadaan sekarat sehingga ia tak bisa untuk menunggang kuda. Tanpa menunggu lama, mereka pun mulai bergerak mempersiapkan segalanya. Jane membawa Dan masuk ke dalam rumahnya agar Dan bisa melihat langsung apa saja yang mungkin bisa dimanfaatkan. Dan ini untuk pertama kalinya Dan berhadapan secara empat mata dengan Bill Hammond, orang yang Dan anggap sebagai pria yang telah merebut Jane dari. Kemudian Jane menunjukkan sebuah bangker perlindungan yang mana di dalam bangker tersebut terdapat juga banyak sekali stok bahan bakar. Dan tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca yang membuat mereka semua menjadi panik. I'm gonna need you to empty all of these. Namun ternyata itu hanyalah suara yang ditimbulkan oleh seekor burung yang tanpa sengaja telah menabrak jendela rumah Jane. Tapi di sisi lain, hal tersebut sebagai tanda kalau John Bishop beserta seluruh anak buahnya sudah semakin dekat untuk menemukan di mana posisi Jane berada. Dan sekarang Jane lah yang kembali mengingat masa lalunya saat masih bersama Dan. Masa-masa yang begitu indah, saling mencintai, sama-sama berharap satu sama lain. Sebuah momen kebersamaan yang tentu saja akan sangat sulit untuk dilupakan. Namun seketika lamunannya harus terhenti saat Bill ternyata telah menyadari bahwa orang yang membantunya adalah Dan Prost, mantan kekasih Jane. Lalu kenapa Jane bilang kepadanya kalau Dan saat itu sudah mati? Jane pun menjawab kalau ia mengira Dan telah mati karena bertahun-tahun Dan tak kembali setelah ikut dalam peperangan. Dan sekarang Dan lah satu-satunya orang yang bisa membantunya, karena ini adalah pekerjaan baginya untuk mendapatkan uang. Walaupun mereka berdua pernah saling mencintai satu sama lain, namun Dan menegaskan jika apa yang dilakukannya saat ini tak lebih hanya untuk mendapatkan uang semata. Dan pun tak luput selalu melontarkan kalimat-kalimat tak pantas terhadap suaminya Jane. Begitupun Jane yang selalu membela suaminya dan mengatakan jika Dan sama sekali tak mengetahui tentang kehidupan Bill sedikit pun. Meskipun demikian, mereka tetap bisa kompak dalam hal mempersiapkan semuanya, di mana mereka berdua tengah membuat perangkap untuk menghadang Bishop dan anak buahnya. Tak lama kemudian Dan melihat ada seseorang yang tengah menuju ke arah rumah Jane. Lalu kemudian Dan pun segera menghampiri orang tersebut untuk mengetahui apa tujuannya datang ke sini. Dan secara terang-terangan pria ini pun bilang kalau dirinya sedang mencari orang yang bernama Bill Hammond. Dengan santai Dan pun berbohong kalau ia tak mengenal orang yang dia maksud dan mengaku kalau ini adalah properti miliknya. Namun sialnya Jane tiba-tiba keluar memanggil Dan sehingga pria ini pun langsung bisa mengenalinya. Lalu yang terjadi, -1. cerita pun berlanjut di mana Dan mengisahkan perjuangannya dulu saat ikut dalam peperangan. Bertahun-tahun kenapa Dan tak kunjung pulang karena ternyata ia telah berhasil ditangkap dan dipenjara oleh para pemberontak. Satu-satunya alasan kenapa Dan yakin harus tetap bertahan adalah bayangan wajah Jane yang selalu terlintas. Namun seketika harapannya hancur saat Dan melihat Jane sedang menggendong bayi bersama pria lain tepat di hadapan matanya sendiri. Semenjak saat itu Dan sudah menganggap Jane sebagai seorang pengkhianat dan bahkan ia pun jujur jika selalu terlintas perasaan ingin membunuh Jane dan suaminya saat awal dia datang ke tempat ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekarang giliran Jane yang menceritakan kisahnya, di mana saat Jane tak mendapat kabar dari Dan setelah ikut dalam peperangan. Waktu itu Jane menilai tempat di mana ia tinggal dirasa sudah tak memiliki harapan lagi, sehingga Jane pun memutuskan untuk ikut rombongan yang dipimpin oleh John Bishop, karena John Bishop sendiri menjanjikan perlindungan bagi orang-orang yang ikut bersamanya. Namun faktanya Bishop malah menjadikan para wanita tersebut sebagai wanita penghibur agar pemukiman barunya didatangi oleh para pengunjung. Dan satu-satunya orang yang berani menghentikan rencana Bishop tersebut adalah Bill Hammond.
Hammond. Orang yang selalu Den anggap kriminal itu nyatanya orang yang selalu berusaha melindungi Jen dan anak Den agar terhindar dari hal yang buruk. Sebuah fakta yang pahit karena ternyata Jen telah melahirkan anak dari Den saat dirinya pergi dalam peperangan. Dan penyesalan terbesar Jen sampai saat ini adalah ia tak bisa menjaga anaknya yang ia beri nama Mary sesuai dengan nama ibu dari Den. Itulah alasan kenapa Jen bisa menerima Bill menikahinya, karena menurutnya Bill adalah sosok pria yang bertanggung jawab dan bisa membuatnya merasa aman. Meskipun Bill sendiri harus menjadi buronan karena telah membantai sebagian anak buah Bishop demi menyelamatkan Jen. Setelah mendengarkan semuanya, akhirnya Den pun mau mengerti terhadap situasi yang Jen alami saat ini. Bahkan ia pun sudah tak sabar ingin menghabisi Bishop dan semua anak buahnya untuk membalaskan dendam anaknya. Den dan Jen pun melanjutkan obrolannya di luar rumah, sampai di mana Den merasakan seperti ada orang yang sedang mengawasi kegiatan mereka. Lalu tiba-tiba saat ini Bishop dan seluruh anak buahnya telah berhasil mengepung kediaman Jen. Bishop pun memberi waktu kepada Jen agar ia segera menyerahkan Bill Hammond kepadanya. Dari serangan tersebut, Den dan Bill harus terluka akibat terkena tembakan. Namun beruntung sepertinya Den masih bisa bertahan. Kemudian ia pun bergegas menuju ke lantai atas untuk menjalankan rencananya. Setelah beberapa anak buah Bishop mulai memasuki halaman rumah Jen, disitulah Den pun langsung meledakkan perangkap yang telah ia pasang sebelumnya. Sekarang Den dan Jen pun bisa menyerang balik mereka dengan sangat leluasa dan berhasil membunuh sebagian besar anak buah Bishop. Kemudian mereka berdua pun membawa Bill untuk bersembunyi di bunker perlindungan sebelum Bishop dan anak buahnya berhasil memasuki rumah Jen. Sayangnya Bill sudah tak bisa lagi untuk bertahan. Ia pun harus mengembuskan napas terakhirnya di hadapan Jen dan Den. Sadar jika perjuangannya masih belum berakhir, Jen dan Den pun melanjutkan pertempurannya. Di sini Den berhasil membunuh anak buah Bishop yang tersisa. Namun sial, Jen harus terluka akibat terkena tembakan di bagian samping perutnya. Den berusaha menguatkan Jen agar ia tetap bisa bertahan. Kemudian Den segera pergi keluar berniat menyiapkan kuda untuk melarikan diri. Di sini ia bertemu dengan Pig, adiknya Bishop. Lalu Den pun mengatakan jika sekarang Bill Hammond sudah tewas. Namun karena dirasa akan sangat membahayakan, Den pun memilih untuk langsung membunuhnya. Di saat itulah Bishop muncul tepat di belakangnya. Ia pun sangat terkejut ketika orang yang ada di hadapannya sekarang adalah Dan Frost. Ia pun sedikit merasa heran ketika mengetahui Bill Hammond ternyata sudah tewas. Kemudian Bishop pun menggiring Dan masuk ke dalam rumah untuk menemui Jen. Tapi sepertinya Jen sudah terlebih dahulu bersembunyi. Sekarang Bishop pun hanya bisa melihat Bill Hammond yang sudah terbujur kaku. Sementara itu Dan sudah tak bisa berbuat banyak lagi ketika Bishop mulai habis kesabarannya. Namun tiba-tiba Jen muncul dari belakang dan menodongkan pistolnya tepat di kepalanya. Sekarang situasi pun menjadi terbalik. Bishop yang merasa dirinya sudah terpojok mencoba meredam emosi Jen dengan mengatakan bahwa Mary anaknya masih hidup. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun sangat terkejut dan menilai bahwa Bishop hanya berbohong untuk mencoba mengelabuinya. Tapi Bishop terus berusaha meyakinkan mereka agar bisa percaya jika memanglah Mary anak Jen masih hidup hingga sekarang. Tak ingin menunggu lama, Jen pun harus membuat Bishop ketakutan agar ia memberitahu keberadaan anaknya saat ini. Dan setelah Bishop mengatakan lokasi di mana Mary berada sekarang, tanpa banyak basa-basi Jen pun langsung membunuhnya. Singkat cerita, Jen pun bisa bertemu kembali dengan anaknya Mary. Ia pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya tersebut, seakan tak percaya kalau dia bisa merasakan lagi pelukan dari anaknya sendiri yang telah dianggap mati. Begitupun Den, ia tak kuasa untuk membendung air liurnya, karena ini adalah untuk pertama kalinya ia melihat anaknya sendiri yang sudah beranjak dewasa. Selain itu, Jen pun berhasil mendapatkan beberapa kantung uang setelah menukarnya dengan mayat-mayat kriminal yang telah ia bunuh. Hingga akhirnya mereka berdua pun bisa kembali berkumpul bersama dengan kedua anaknya tersebut untuk melanjutkan hidup yang jauh lebih baik. Dan film pun tamat.